Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini Ibu akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, yang pertama, perbandingan senilai yaitu suatu perbandingan yang nilainya sebanding atau segaris lurus. Artinya, semakin banyak jumlah suatu benda, maka semakin banyak pula nilainya atau semakin mahal pula harganya. Semakin sedikit jumlah benda, maka semakin sedikit pula nilai harganya. Nah, di sini Ibu contohkan misal harga sebuah pensil. Misal harga satu buah pensil itu harganya 2.000. Nah, kalau 2 pensil otomatis 4.000. Kalau 3 buah pensil otomatis 6.000 dan harga 4 buah pensil adalah 8.000. Nah, ini artinya kita lihat dari tabelnya, semakin banyak jumlah benda artinya semakin besar nih, 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 4, maka lihat nilai harganya semakin besar juga, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, artinya dia sebanding atau senilai. Semakin banyak jumlah suatu benda, semakin banyak juga nilai harganya. Seperti itu konsep dari perbandingan senilai. Contoh yang lain adalah, nah, di sini ada contoh di sini kalau perbandingan senilai tidak ada rumus khusus, yang jelas kita paham konsepnya. Di sini dari contoh ini Ibu akan memberikan konsep perbandingan senilai. Contoh, jika harga 3 buah buku adalah Rp4.500, maka harga 1 kodi buku adalah, nah di sini Ibu sudah tulis apa saja yang diketahui, yaitu 3 buku harganya Rp4.500, 1 kodi harganya berapa. Nah, cara menulisnya seperti ini ya, harus sama seperti ini. Jadi kita menyamakan dulu. Maka kalau untuk mencarinya, lihat, kalau 3 buku saja 4.500, 1 kodi berapa? Kalau cara pakai waktu SD, kita mencari satu-satu. Misal 3 buku 4.500, berarti kalau 1 buku kita cari dulu berapa harga 1 bukunya, baru kita kali dengan 1 kodi seperti itu. Namun kalau untuk perbandingan senilai, kita menggunakan konsepnya seperti ini. 3 buku sama dengan 4.500. Sekarang kita perbandingan senilai, maka kita bandingkan. Maka harga 1 kodi itu sama dengan berapa gitu. Tanda tanya. Nah, tanda tanya di sini bisa kita misalkan dengan huruf X atau huruf apa. Misal Ibu ganti di sini dengan huruf X misal. Karena kita nggak tahu, anggap aja X gitu. Nah, 1 kodi dengan buku. Kita kalau membandingkan itu, ingat kita harus membandingkan dengan yang sama. Kalau di sini 3 buah buku, maka di sini juga harus kita bikin dalam bentuk kodi. Ini berapa buah? Nah, kita harus samakan kalau di sini. Maka kita tulis aja 3 buku, 1 kodi berapa buah? 1 kodi sama dengan 20 buku. 1 kodi itu 20 buah. Berarti kalau 1 kodi buku sama dengan 20 buku. Itu sama dengan kita tulis 4.500 per X. Anggap X. Maka lihat ada tanda sama dengan di sini. Kalau ada tanda sama dengan, kita kali silang. Berarti sama dengan 3 kali X. 3X sama dengan 4.500 kali 20. 45 kali 2 berapa? 90. Tambah nolnya 1, 2, 3 yang udah kita simpan. Berarti 90.000. Maka X sama dengan, supaya 3-nya ini hilang, berarti kita apain? Sama-sama kita bagi 3. Bagi 3, 3 bagi 3 ya X, 3X bagi 3 ya X, 90.000 bagi 3 sama dengan 9 bagi 3, 3 tambah 0 yang 4, 30.000. X itu tadi apa? X itu 1 kodi, maka kita dapat 1 kodi buku adalah 30.000. Maka harga 1 kodi buku adalah 30.000. Jadi ini lebih mudah dibandingkan kita mencari satu-satu. Kalau satu-satu kita cari dulu harga 1 buku berapa, terus kita kaliin 20. Namun itu kembali lagi ke anak-anak Ibu, apa yang pahamnya yang menggunakan cara apa. Cuma kalau perbandingan senilai ini lebih cepat, konsepnya harus paham. Nah, contoh berikutnya yang senilai juga yang seperti ini ya. Nah, contoh berikutnya seperti ini. 3 liter bensin cukup untuk menempuh jarak 72 km. Nah, banyak bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 120 km adalah, nah kita bikin kayak tadi. Kalau 3 liter
untuk 72 km. Dia nanya kalau 120 km itu berapa bensin yang digunakan, seperti itu pertanyaannya. Maka kita wajib bikin seperti ini dulu, baru nanti kita ubah ke bentuk perbandingan senilai. Nah, sebelum kita membahas atau menyelesaikannya, kita wajib tahu dulu perbandingan senilai itu adalah apabila semakin banyak suatu nilai, maka nilai yang lain juga semakin besar, seperti ini. Kita lihat, apabila 3 liter 72 km. Nah, kalau dia 120 km, maka jumlah liternya semakin besar atau semakin kecil? Otomatis semakin besar, karena semakin jauh perjalanannya. Maka kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Kita tulis saja langsung 3 per, ini anggap, kita kan nggak tahu, kita anggap X sama dengan 72 per 120, atau bisa juga tulis 3 sama dengan 72. Kalau X sama dengan 120, kasih perbandingan. Setelah itu kita kali silang aja, berarti 72 kali X berarti 72X sama dengan 120 kali 3 sama dengan 360. Maka X sama dengan, supaya dia jadi X aja, berarti harus dibagi berapa? Bagi 72. Berarti sama dengan ini tinggal X aja, 360 dibagi 72. Maka X sama dengan berapa? Maka 360 bagi 72 sama dengan 5 liter. Nah, otomatis berarti ini sama dengan 5 liter. Maka kita dapat kalau 120 km ada 5 liter. Nah, lebih mudah kan kalau kita menggunakan konsep perbandingan senilai ini. Tinggal kita bandingkan aja. Oke, berikutnya yang akan Ibu jelaskan adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, berikutnya yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini adalah suatu perbandingan yang nilainya berbalik. Artinya, semakin besar suatu nilai, maka semakin kecil nilai yang lainnya. Kalau tadi perbandingan senilai itu semakin besar suatu benda atau suatu nilai, maka semakin besar pula nilai yang lain. Makanya dia sebanding kalau ini atau senilai. Kalau ini keterbalikan. Contohnya, kecepatan dan waktu. Nah, apabila dia ada seseorang mengendarai suatu kendaraan menuju suatu tempat. Apabila dia mengendarai dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia akan sampai ke tempat tujuan 30 menit. Tapi apabila dia naikkan kecepatannya jadi 60 km, maka dia hanya butuh 20 menit. Dan apabila dia lebih laju lagi 80 km per jam, maka dia akan lebih cepat sampai di tempat tujuannya, itu hanya 10 menit, seperti itu. Jadi artinya ini yang dimaksud dengan berbalik nilai. Artinya semakin tinggi kecepatannya, waktu yang dibutuhkan semakin sedikit, semakin kecil nih. 40 ke 60 semakin besar, sedangkan waktunya semakin kecil. Ininya kecepatannya bertambah, waktunya berkurang. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi pada perbandingan senilai, ini nilainya bertambah terus, jumlahnya bertambah, maka nilainya juga bertambah terus, maka ini senilai. Tapi kalau berbalik nilai kebalikannya, makanya dia dibilang berbalik nilai. Semakin tinggi, nah seperti ini, 60 ke 80 semakin bertambah, waktunya juga semakin berkurang. Semakin cepat dia, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Semakin bertambah kecepatannya, semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, seperti itu perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh berikutnya juga seperti kita mengerjakan sesuatu. Misal banyak orang dengan jumlah waktunya, misal 10 orang itu bisa mengerjakan pekerjaan dalam waktu 10 hari. Tapi kalau 20 orang yang mengerjakan, kira-kira semakin kalau misalnya anggap kita tulis aja ya. Nah, seperti ini. Misal jumlah pekerjanya 10 orang. Waktu yang dibutuhkan misalnya 10 hari. Nah, ini 10 hari. Nah, kalau misalnya pekerjaannya Ibu tambah jadi 20 orang, kira-kira waktu yang dia butuhkan 10 hari bertambah atau semakin 20 hari atau semakin kecil, semakin cepat? Tentu saja semakin cepat, misalnya 5 hari. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ini termasuk perbandingan berbalik nilai.
jumlah pekerja bertambah, otomatis waktunya berkurang. Ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi nanti anak-anak ibu, kalau ibu berikan atau ada soal yang mengenai perbandingan ini, kamu harus bisa membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kamu harus bisa melihat suatu keadaan. Jadi kamu berpikir dulu sebelum menjawab soalnya. Kalau seperti ini, jika harga 3 buku 4.500, maka harga 1 kodi buku adalah, nah kamu bisa berpikir cerdas. Kalau 3 buku 4.500, 1 kodi itu kan lebih dari 3 buku, 20 buku, maka otomatis lebih mahal. Maka itu senilai. Kalau ini, kalau kecepatannya 40, naik 60. Kalau 40 aja waktunya 30, berarti waktunya juga semakin cepat. Nah, seperti itu. Atau semakin berkurang, maka ini perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini ada soal, di sini contoh, sebuah proyek bangunan dapat selesai selama 8 hari oleh 15 orang pekerja. Jika pekerja hanya 10 orang, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Artinya dia ada proyek. Proyek itu kalau dikerjakan oleh 15 orang itu bisa selesai 8 hari. Tapi dia cuma punya 10 orang pekerja. Nah, kira-kira berapa hari ya proyek itu akan selesai? Nah, kita lihat, kita tulis dulu sama kayak perbandingan senilai tadi. 8 hari 15 orang. Nah, kalau 10 orang, nah kamu telaah dulu. 8 hari 15 orang. Kalau 10 orang otomatis lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama atau lebih cepat kalau 8 hari? 8 hari 15 orang. Berarti harusnya dia menjadi lebih lama. Karena 10 orang itu kalau kita bikin ya tabel. Kita bikin aja tabel biar kamu gak bingung. Kalau misalnya ini hari, ini jumlah pekerja. Kalau dia 8 hari, harinya 8 hari, jumlah pekerjanya ada 15. Maka kalau dia bilang jumlah pekerjanya 10, maka kira-kira ini nih lebih besar dari 8 hari atau lebih kecil? 15 orang pekerja dapat menyelesaikan 8 hari. 10 orang pekerja dapat menyelesaikan berapa hari? Otomatis kan lebih lama. Kalau lebih lama berarti bisa 9 hari, bisa 10 hari, anggap 10 hari. Maka otomatis ini bertambah, ini berkurang. Maka ini perbandingan berbalik nilai. Maka kalau perbandingan berbalik nilai kita menggunakan rumus yang berbeda. Nah, bedanya di sini bisa kita tulis kayak senilai tadi. 8 hari sama dengan 15 orang. Kalau dia 10 orang, itu berapa orangnya? X, seperti itu. Kalau senilai kan tadi kita langsung kali silang. Perbedaannya, kalau dia berbalik nilai atau tidak senilai, maka kita balikkan. Itulah dia berbalik nilai, artinya kita balikkan nilai. Maka kita ganti X-nya ke atas, 8 harinya ke bawah. Berarti X per 8 hari. Tapi yang dibalikkan hanya satu ini aja. Gak boleh yang di sini dibalikkan, hanya di sebelah satu sisi. Berarti ini tetap 15 orang per 10 orang. Setelah itu baru kita kali silang. 10 kali X, ibu tulis saja di sini. 10 kali X sama dengan 10X. 15 kali 8 sama dengan 120. Maka supaya X, dia kan mau nyari X aja, berarti 10-nya kita hilangin. Nah, maka dibagi 10. 10X bagi 10 adalah X. 120 bagi 10 sama dengan 10. Kita coret sama dengan 12. Maka kalau dia 10 orang pekerja, maka banyak hari yang diselesaikan ada 12 hari. Itulah jawabannya. Otomatis karena dia semakin banyak orangnya semakin cepat. Kalau semakin sedikit ya jadinya semakin lambat gitu. Nah, ini berbalik nilai. Contoh berikutnya yang berbalik nilai. Nah, di sini ada soal, seorang peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam itu selama 6 hari. Jika ia membeli lagi 30 ekor ayam, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu. Jadi,
Dia bilang kalau 150 ekor ayam, dia punya persediaan makanan untuk 150 ekor ayam, itu untuk selama 5-6 hari ini habis kalau 150 ekor. Terus dia beli lagi 30 ekor ayam. Nah, kira-kira makanan yang udah ada tadi akan habis berapa hari? Nah, kalau dia bilang membeli lagi 130, nah 30 berarti kamu harus cerdas, nak. Jadi jangan di sini tulis 30 ekor, tapi dia bilang membeli lagi. Berarti di sini menambah lagi 30 ekor, berarti 150 ditambah 30 ekor sama dengan 180 ekor. Nah, kalau 180 ekor berarti berapa hari makanannya habis? Kira-kira lebih cepat atau lebih lama? Otomatis lebih cepat, karena kalau 150 ekor aja 6 hari, bertambah lagi 180 ekor, otomatis makanannya lebih cepat habis. Kalau lebih cepat berarti ini 6, berarti di sini kemungkinan anggap 5 hari. Kita anggap nih 5 hari. Maka 6 ke 5 turun. Anggap 6 ke 5 turun. 150 ke 180 bertambah. Kalau di sini bertambah, di sini berkurang, otomatis ini perbandingan berbalik nilai. Maka kita kerjakan seperti yang tadi. Kita tulis dulu 150 ekor itu sama dengan 6 hari banding 180 ekor itu berapa hari? Kita anggap ini X. Udah kita buat seperti ini, 150 ekor per 150 ekor sama dengan 6 hari per X. Kita buat perbandingan. Maka ingat, ini perbandingan berbalik nilai, berarti salah satu nilai harus kita balikkan. Misalnya ibu mau balikkan yang ini, berarti jadinya 150, ibu balikkan ya, berarti ganti. Jadi yang ini ke atas, ini ke bawah, berarti 180 banding 150 sama dengan 6 per X. Baru kalau sudah kita balikkan, baru dikali silang. X kali 180 sama dengan 180 X. 150 dikali 6. 150 kali 6 sama dengan 900. Maka kita kan mau nyari X-nya aja, berarti harus dibagi dengan 180. Maka 900, X sama dengan 900 bagi 180. X sama dengan, nah kita bisa coret nih 90 ke ini, berarti 90 bagi 18 sama dengan 5. 5 apa? 5 hari. Berarti kalau dia bertambah 180 ekor sama dengan 5 hari. Ini tadi ibu cuma nebak-nebak aja ya, bukan berarti jawabannya ibu udah tahu, enggak. Ini kita tetap nyari. Jadi jangan kamu nanti, oh yaudah tebak aja 5 hari terus dapat jawabannya 5 hari. Bukan seperti itu. Ini tadi ibu cuma nebak aja 5 hari. Pas dicari rupanya dapatnya memang sama 5 hari. Sama kayak gini tadi ibu. Tadi kan nebaknya ini berapa 10 hari, tapi bukan 10 hari, jawabannya 12 hari. Ini hanya untuk acuan kita menentukan dia berbalik nilai atau tidak. Nah, seperti itu. Maka kalau 150 ekor 6 hari, maka 180 ekor adalah 5 hari. Nah, begitu cara menjawab soal perbandingan senilai. Jadi anak-anak ibu harus udah tahu untuk membedakan mana yang soal senilai, mana yang soal berbalik nilai. Kalau soal senilai kita buat perbandingan seperti ini langsung kali silang. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai sudah buat seperti ini, wajib kita balikkan dulu salah satu sisi, mau sisi sini atau sebelah sini boleh. Baru setelah itu dikali silang. Nah, baru kita dapat hasilnya. Itu saja materi penjelasan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga materinya dapat anak-anak ibu pahami. Apabila tidak paham atau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.